نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. معاشر الحاضرين jamaah Jumat rahimakumullah, melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan tidak lupa mengajak kepada para jamaah Jumat sekalian untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh, karena dari bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, tanpa terasa hari ini kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal, di mana di bulan ini dilahirkan manusia agung yang memberikan dampak perubahan positif pada dunia ini, yaitu lahirnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah menjadi kewajiban kita untuk memuliakannya, untuk berterima kasih kepadanya, karena di bulan ini terlahir manusia agung yang membimbing langkah kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, di setiap momen Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita membaca ulang sirah nabawiyah. Gunanya adalah untuk selalu meneladani apa-apa yang telah dicontohkan oleh beliau, dan karena memang beliau adalah sebaik-baik makhluk, bahkan beliau adalah sayyidul anbiya wal mursalin. Beliau menjadi nabi yang terbaik karena kepada beliau Allah menurunkan Al-Qur'anul Karim, kitab suci terakhir yang meluruskan kitab suci sebelumnya. Bahkan malam diturunkannya Al-Quran menjadi malam yang terbaik. Di dalam Al-Quran disebutkan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Dan kita sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi khairul ummah karena kita diwarisi kitab suci Al-Quran. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Untuk itulah di momen yang berharga ini, marilah kita memperbanyak salawat kepada hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena beliau bersabda, "Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi asyran." Barang siapa bersalawat terhadap diriku 1 kali salawat, maka Allah melimpahkan rahmatnya 10 kali lipat. Di dalam hadis yang lain Rasulullah menjelaskan, "Al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi." Orang yang disebut bakhil atau orang yang kikir adalah orang yang disebut namanya di sisinya dan ia mendengarnya, tetapi ia tidak bersolawat atas diriku. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ahli bersolawat sehingga kelak kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin
rahimakumullah. Terkait kita sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan khairul ummah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 110, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Terjemah maknanya adalah kuntum khaira ummatin, wujud kalian adalah sebaik-baik ummah, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan kepada manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian menyeru kepada yang ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang munkar, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Seandainya ahlul kitab itu beriman, maka niscaya itu lebih baik bagi mereka. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Sebagian di antara mereka ada orang-orang yang beriman, tetapi mayoritas dari mereka adalah orang-orang al-fasiqun. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Menarik untuk kita cermati ayat ini, yaitu terkait dengan syarat-syarat yang harus kita penuhi untuk benar-benar menjadi khairul ummah. Karena di era milenial seperti zaman sekarang ini, di era yang semuanya serba digital, di era kemajuan teknologi informasi, terkadang kita ini memunculkan sifat-sifat egois yang kita hanya ingin mengunggulkan diri kita sendiri, dan kita tidak ingin mengajak orang lain untuk juga menjadi baik. Terkadang kalau kita amati, ada orang yang sibuk dengan dirinya sendiri, sehingga ia lupa di samping kanan kirinya banyak orang yang membutuhkan. Di sekitar rumahnya ada orang-orang yang harus diajak untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kepedulian terhadap umat ini harus kita pupuk untuk betul-betul menjadi khairul ummah. Maka dari itu di ayat ini Allah menjelaskan khairul ummah meliputi atau mencakup ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf. Kita senantiasa mengajak orang lain, dan ini terutama kita mulai dari diri kita sendiri, dan kita mengajak kepada orang lain untuk memerintahkan kepada yang ma'ruf. Ma'ruf adalah maknanya diketahui, artinya ini adalah kebaikan yang sudah disepakati dan semuanya tahu bahwa itu adalah sebuah kebaikan. Ma'asyiral hadirin rahimahumullah. Tentunya mengajak orang kepada yang ma'ruf ini harus dengan cara-cara yang ma'ruf. Makanya di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita bagaimana cara mengajak kepada jalan Tuhan. Salah satunya adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Atau di ayat yang lain sebagaimana kisah Nabi Musa alaihi salam dan juga Harun ketika beliau berdua diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah mengajak kepada Fir'aun, ternyata pesannya adalah faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Keduanya tetap diperintahkan untuk menyampaikan dengan ungkapan-ungkapan yang santun, yaitu dengan cara-cara yang ma'ruf. Jangan sampai kita melakukan amar ma'ruf tetapi justru melakukan kemungkaran atau melakukan sesuatu dengan yang tidak ma'ruf. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, ketika kita ingin betul-betul menjadi khairul ummah, maka persyaratan kedua adalah wa tanhauna 'anil munkar, yaitu sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, sekecil apapun, sesuai dengan tanggung jawab kita masing-masing, bagaimana kita menghalangi kemungkaran-kemungkaran itu terjadi. Ini memang harus selalu diusahakan, dan tentunya 2 hal itu dimanapun kita berada, itulah sesungguhnya amanah yang ada pada diri kita masing-masing sebagai orang muslim dan orang mukmin. Kemudian yang ketiga, yang mendasari amar ma'ruf dan nahi mungkar tidak lain adalah wa tu'minuna billah, yaitu keimanan kita kepada Allah. Di dalam sebagian kitab tafsir dijelaskan
Makna dari wa tu'minuna billah adalah percaya kepada ajakan bersatu untuk berpegang pada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ada satu kisah dulu di zaman Bani Israil, zaman umatnya Nabi Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kita yang mana ada di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 164. Allah berfirman, "Wa idh qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun." Terjemah makna ayat ini adalah, ingatlah ketika sebagian dari umat ketika itu berkata kepada kelompok yang lainnya, lima ta'iduna qauman illah, mengapa kalian memberi peringatan kepada kaum yang Allah akan membinasakan mereka dan akan mengazab mereka dengan azab yang pedih? Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Mereka menjawab, ma'dziratan ila rabbikum, ini adalah untuk menggugurkan kewajiban, yaitu ma'dziratan ila rabbikum, dan agar mereka menjadi orang-orang yang senantiasa bertakwa. Ayat ini sesungguhnya menjelaskan bahwa dulu pada masa Bani Israil setidaknya ada 3 kelompok manusia. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, tetapi baik untuk dirinya, amaliyahnya baik, ibadahnya baik, tetapi tidak punya kepedulian kepada orang lain, tidak punya rasa untuk ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dia merasa cukup kalau dirinya sudah baik maka dia nanti akan masuk surga. Lalu ada kelompok kedua. Kelompok kedua adalah orang yang baik, tetapi dia juga berjuang dan berusaha untuk mengajak orang lain untuk menjadi baik. Inilah kelompok kedua ini yang juga melakukan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kemudian kelompok yang ketiga adalah mereka yang memang tidak mau beriman, atau kelompok orang-orang yang fasik. Maka dari 3 kelompok inilah kemudian di dalam ayat ini dijelaskan kelompok yang pertama tadi sedikit protes kepada kelompok yang kedua. Kenapa kok harus mengingatkan repot-repot orang yang jelas-jelas nanti akan disiksa oleh Allah? Ternyata dijawab oleh kelompok yang kedua, ma'dziratan ila rabbikum. Karena mengingatkan orang lain adalah sebuah kewajiban, sehingga ketika kewajiban itu sudah ditunaikan, maka kita sudah lepas dari kewajiban itu, ma'dziratan ila rabbikum. Dan ada satu optimisme bagi orang yang mengajak kepada kebaikan, wala'allahum yattaqun. Mudah-mudahan mereka yang belum baik itu lama-kelamaan akan menjadi orang yang baik. Kelompok kedua inilah yang harus kita teladani dalam konteks khairul ummah. Karena kelompok kedua ini memiliki kepedulian terhadap umat. Karena ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar memiliki dimensi yang sangat luas, termasuk dengan berbagai strateginya. Ketika seseorang aktif di masyarakat, di jamaah tahlil umpamanya, lalu menyampaikan hal-hal, seandainya ada orang yang kurang baik lalu diajak untuk kebaikan, ini juga dalam konteks ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau ada orang yang juga aktif di lembaga pendidikan, bahkan juga ikut mendirikan lembaga pendidikan, maka ini sesungguhnya juga implementasi dari ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Termasuk menjadi pengurus majelis taklim, menjadi pengurus masjid dan lain sebagainya. Itulah sebabnya kalau kita ingat dawuh guru kita Al-Mukarram Al-Maghfurlah Romo Kiai Muhammad Tolha Hasan, beliau sering berpesan kepada kita, jangan sampai hidup kita, umur kita habis untuk ngurusi diri kita sendiri, tapi bagaimana usia yang dianugerahkan oleh Allah ini juga ada manfaatnya untuk orang lain dalam konteks ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dengan demikian mudah-mudahan kita betul-betul menjadi khairul ummah, umat yang terbaik yang diwarisi kitab suci Al-Qur'an, yang meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau disebut Al-Qur'an yang berjalan. Karena dalam hadis riwayat Aisyah menyatakan kana khuluquhul Qur'an, akhlaknya Rasulullah adalah Al-Qur'an. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing langkah kita sehingga kita selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita kembali dalam keadaan husnul khatimah. Amin 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 ya mujibas sa'ilin. Wallahu subhanahu yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun.
من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه تعالى تواب كريم بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر